Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa, diawali salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tafaqquh fiddin. Di sela-selanya kita sempatkan untuk berdoa untuk saudara-saudara kita. Insyaallah nanti giliran nama saya juga ada nanti Pak Beni absen ya. Sarjana yang sudah meninggal dunia ya. Pak Beni dulu. Saya ikhlas ya, alhamdulillah, kesempatan yang sangat membahagiakan karena mungkin kita sendiri lupa gitu ya. Kadang-kadang suka lupa. Ada orang-orang yang perlu kita doakan. Ada orang-orang yang setiap hari menunggu kiriman amal salih yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup. Alhamdulillah setiap pekan diingatkan ya, dibacakan suratul Fatihah. Insyaallah ini pahalanya sampai kepada orang-orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Amin. Hari ini saya tidak tahu ini request dari siapa ini. Hari ini tema kita adalah tentang Jumatan. Ini bukan gara-gara saya tadi Jumatan telat. Ini requestnya sudah lama ya. Requestnya sudah lama, coba baru hari ini kemudian bisa kita tunaikan ya, tentang tata cara melaksanakan Jumat ya, terutama untuk khutbah Jumat. Nanti biar bapak-bapak saja yang khutbah ya, setelah ini ya. Jadi tidak ada alasan lagi kalau ustaznya tidak datang. Setelah hari ini bapak-bapak yang khutbah. Baik, sebenarnya Jumat itu berasal dari kata jamaah ya, yang artinya kumpul. Dulu namanya Yaumul Arubah, hari Jumat itu. Di Mesir, hari Jumat itu masih Yaumul Arubah, tapi dalam konteks yang berbeda. Arubah itu artinya roda, wheels gitu ya. Jadi setiap hari Jumat itu ada pasar mobil bekas. Persis depan rumah kontrakan saya dulu. Ada ratusan mobil bekas, itu pasarnya Jumat, hari Jumat. Namanya Yaumul Arubah. Pada zaman jahiliyah namanya sama, Yaumul Arubah. Kemudian setelah Ka'ab bin Lu'ay, salah satu kakek moyang Rasulullah SAW, menjadi tokoh, salah satu tokoh orang-orang Quraisy, itu namanya diganti jadi Jumu'ah. Dulu bukan Jumu'ah namanya Yaumul Arubah. Yaumul Arubah. Kemudian beliau punya tradisi mengumpulkan orang-orang ya, seminggu sekali dinasehati. Dikumpulkan untuk dinasehati. Enggak ada salatnya karena belum ada salat Jumat. Ini hanya sekedar inisiatif dari kakek moyang Rasulullah sebelum ada Islam, masih jauh sekali. Ya, sebelum Nabi SAW lahir. Nah, beliau punya gagasan. Biasa mungkin bapak-bapak ya, kadang-kadang juga kan suka ada gagasan, yuk keluarga besar kita kumpul gitu ya.
kemudian ngundang penceramah makan-makan gitu. Dan dulu juga ada yang seperti itu. Ada. Dikumpulkan oleh Ka'ab bin Lu'ay ya, setiap hari Arubah. Setiap hari Arubah. Maka kemudian diganti namanya oleh beliau, lah jangan Arubah, kagok namanya, udah aja. Karena kita sering ngumpul di hari ini, namanya ganti jadi hari berkumpul. Dalam bahasa Arab yaumul jumu'ah. Ya, dari kata jamaah, berkumpul. Bapak-bapak insya Allah paham kata-kata jima gitu ya, itu berkumpul. Ya, dari kata jamaah juga sama gitu ya. Cuma berkumpul antara bapak-bapak dengan ibu-ibu ya, dengan istrinya masing-masing gitu. Berkumpullah gitu. Dari perkumpulan itu lahir gitu. Nah, ini namanya dari kata jamaah, tinggal dikasih alif jadi jamaah. Itu artinya sudah berlainan. Ya. Jamaah itu artinya hubungan suami istri. Jamaah berkumpul. Ya. Jumu'ah itu waktu berkumpul. Ya, waktu berkumpul. Nah, ini salah satu riwayat kenapa disebut sebagai hari Jumat, ya, sebagai hari Jumat. Ada lagi kalau Abdullah bin Abbas itu mengatakan dia disebut hari Jumat karena Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan semua aspek, semua elemen penciptaan Nabi Adam itu di hari Jumat. Ya, diciptakannya di hari sebelumnya tapi disempurnakan segala sesuatunya sudah selesai sempurna penciptaannya di hari Jumat. Makanya disebut Yaumul Jumat. Apapun itu, yang jelas namanya yang sekarang itu Yaumul Jumu'ah. Ya, berbeda dengan hari-hari yang lain. Kalau hari yang lain itu dinisbatkan kepada bilangan. Ahad, ya satu. Ya, wahidun, satu, isnaini, dua. Ya, berarti Senin. Ya. Senin bukan bahasa Betawi, bahasa Arab, Pak. Ya. Pasar Senin itu dari bahasa Arab. Isnain, dua. Asalah 1, 3, Selasa. Hari ketiga. Ya. Arba'atun 4, Rebo. Tuh, Pak, Rabu, hari keempatnya. Ya, Rabu. Hari kelimanya Al-Khamisu, Kamis, gitu ya. Nah, itu dari bahasa Arab semua, Pak. Jadi yang alergi dengan bahasa Arab suruh ganti nanti penanggalan semua. Ya, kalau ada orang alergi dengan bahasa Arab itu tanggalan ganti semua. Ya, Ahadnya udah diganti, besok Seninnya ganti apa gitu. Ya, Selasa bahasa Arab, Rabu dari kata Ar-Rabi' bahasa Arab, Kamis dari kata Al-Khamis hari kelima bahasa Arab, Sabtu As-Sabi' bahasa Arab hari ketujuh. Jumatnya As-Sadis tidak disebut Yaumus Sadis, disebutnya spesial Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Ya, karena hari Jumat ini adalah sangat spesial, disebut sebagai hari raya pekanan umat Islam. Kemudian memiliki banyak keutamaan. Ya. Di antara keutamaannya hari Jumat adalah hari terbaik di mana matahari terbit dan tenggelam itu hanya ada pada hari Jumat. Semua amalan yang dilakukan pada hari Jumat itu spesial. Salat subuh yang dilakukan pada hari Jumat itu tidak mungkin sama dengan salat subuh di hari-hari yang lain. Ya, ini Jumat, pokoknya istimewa. Orang kalau wafat hari Jumat, janji Allah Subhanahu wa taala akan diselamatkan dari fitnah kubur. Ya. Bagi orang mukmin, orang muslim yang meninggal pada hari Jumat. Tapi Ustaz itu orang banyak dosanya. Banyak dosa terserah Allah saja. Kita pegang aja janji Nabi SAW. Barang siapa yang wafat pada hari Jumat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur. Alhamdulillah. Dari sekarang mau Jumat depan, mau kapan? Jumat, ya, insya Allah. Ada artis meninggal hari Jumat. Banyak orang yang nanya, termasuk artis? Ya kan kita pegang janji Allah yang sifatnya umum. Nanti pada pelaksanaannya bagaimana terserah Allah. Tapi husnuzon saja semua orang muslim mukmin yang meninggal pada hari Jumat, ya itulah karomahnya hari Jumat. Itulah keutamaannya hari Jumat. Kalau hanya sekedar mungkin bagi orang yang soleh mau Jumat mau Selasa juga sama, ya.
Mau Jumat, mau Selasa, mau Senin, mau Kamis, sama saja. Ya. Makanya para ulama mengatakan jangan bertanya kalau orangnya enggak soleh gimana. Itu terserah Allah saja. Yang penting kita husnuzon, yakin kepada Allah. Siapapun yang meninggal pada hari Jumat, salah satu keutamaannya adalah dilindungi dari fitnah kubur. Siapapun dia. Nah ini ya, cara memahami janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada lagi. Ada hadis yang mengatakan salah satu kriteria orang yang mati syahid, ya selain yang mati di medan perang itu, orang yang mengalami hantaman benda-benda keras. Lalu diterjemahkan oleh ulama kontemporer itu tabrakan. Itu syahid. Ya, itu syahid. Husnuzon saja itu syahid. Ada artis lagi nih, ya. Artis lagi, wafatnya pas tabrakan. Dan orang-orang komplain, masa artis juga mati syahid? Itu terserah Allah saja, ya, terserah Allah saja. Kita juga nggak tahu bagaimana kondisi hatinya, tidak tahu apa yang terjadi ketika di dalam mobil, apakah tiba-tiba terbersit untuk menyesali semua perbuatannya, kan nggak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Maka kita kemudian tugas kita hanya sekedar husnuzon kepada Allah. Orang kalau matinya seperti ini, insya Allah itu hukumnya adalah syahid di akhirat. Ya, syahid di akhirat. Ya, ini kategori orang-orang yang mati syahid itu salah satunya adalah orang yang mengalami benturan keras. Benturan keras, tertimpa reruntuhankah itu atau terhantam benda keras itu hukumnya mati syahid. Ya, itu hukumnya mati syahid. Boleh minta meninggal dengan cara demikian? Jangan. Fa idza sa'altum fas'alullaha al-'afiyah. Kalau minta yang enak-enak saja. Ya, minta yang enak-enak saja. Jadi jangan karena hal-hal yang tidak menyenangkan itu pahalanya banyak, kemudian kita minta hal-hal yang tidak menyenangkan. Jangan, nggak boleh. Ya, sakit itu banyak pahalanya. Ya Allah, saya sakitin aja terus. Jangan. Ini ada janji dari Nabi, doanya orang yang terzolimi itu tidak akan mungkin ditolak. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tolong saya jadikan orang-orang yang terzolimi. Jangan, nggak boleh. Ya. Dulu Umar bin Abdul Aziz itu ketika mendengar keutamaan sakaratul maut, beliau mengatakan begitu. Kalau seandainya tidak dilarang, aku akan minta kepada Allah, ya Allah, sakaratul maut saya lamain aja. Yang lain minta sebentar, ya, dia mintanya lama. Tapi beliau kemudian membuat kalimat lain. Tapi sayang itu dilarang oleh Nabi SAW. Nabi itu nggak mau kita susah-susah. Ya, dengan cara yang mudah pahalanya lebih banyak, kan lebih menyenangkan. Jadi fa idza sa'altum fas'alullaha al-'afiyah. Kalau kita minta kepada Allah, minta yang baik-baik saja. Minta yang sehat, minta kekayaannya mencukupi, minta ini dan itu. Meskipun sakit itu punya keutamaan, meskipun miskin itu punya keutamaan, ya, meskipun banyak ujian itu punya keutamaan. Tapi kalau minta yang enak saja. Ya. Ini Jumat. Nah, salah satu rangkaian dari kegiatan Jumat kita adalah melaksanakan sholat Jumat. Melaksanakan sholat Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Wahai orang yang beriman, apabila kalian disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah menuju sholat Jumat dan tinggalkan kegiatan-kegiatan yang lain. Tinggalkan kegiatan yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah, mungkin ibu-ibunya, ini Jumat ini sama posisinya dengan hari Sabat orang-orang Yahudi. Dia adalah hari raya pekanannya umat Yahudi. Kemudian nanti ada hari raya pekanannya umat Nasrani dan lain sebagainya. Lihat apa perbedaannya. Umat Yahudi itu kalau sudah datang hari Sabat, Pak, nggak boleh ada kegiatan lain. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak boleh ada yang bekerja. Ya. Coba umat Islam. Umat Islam itu enggak. Hari Jumat boleh kerja? Boleh. Bapak-bapak boleh dagang? Boleh. Boleh ngantor? Boleh.
Ke pasar boleh? Boleh. Allah itu hanya minta kalau sudah datang hari Jumat, udah tinggalin dulu. Jadi pagi-paginya masih boleh bekerja, ya. Setelah Jumatnya juga disuruh untuk bekerja, cuma pas sholat Jumat saja, cuma sebentar saja. Tolong luangkan waktunya untuk sholat Jumat. Yang lain nggak begitu, Pak. Kalau sudah datang hari raya Pekanan, dari mulai terbit fajar tuh nggak boleh ada yang kerja. Semuanya harus fokus ibadah kepada Allah. Enak. Kalau Jumat libur, Sabtu libur, Ahad libur, lumayan. Ya, gajian tetap gitu ya, libur 3 hari. Kan nggak ada cerita begitu di dalam syariat kita. Ya. Bahkan faida qudiyatis shalah, kalau sudah selesai sholat Jumat, fantashiru fil ardi, sana cari rezeki. Jangan libur. Fantashiru fil ardi. Silakan kalian pergi kemanapun, yang ke pasar, yang ke kantor, yang ke sekolah. Fantashiru. Silakan jalan. Berkah. Setelah sholat Jumat itu paling berkah mencari rezeki. 1 pagi hari, 2 setelah selesai sholat Jumat. Ya, itu waktu paling utama untuk mencari rezeki itu 2. 1 di pagi hari, 2 setelah selesai sholat Jumat. Faida qudiyatis shalah, kalau sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, fantashiru fil ardi, silakan bertebaran di muka bumi. Nah, di dalam rangkaian sholat Jumat itu ada 2, 1 khutbah Jumat, 2 sholat Jumat. 1 khutbah Jumat, 2 sholat Jumat. Hari ini kita akan melihat yang pertama tentang khutbah Jumat. Apa kita bisa melaksanakan khutbah Jumat meskipun kita bukan ustadz, gitu ya, bukan kiai, bukan ulama? Apabila bapak-bapak sudah bisa memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat khutbah Jumat, siapapun boleh menyampaikan khutbah Jumat. Nah, ini rukunnya ya, saya urutkan dulu. Dari syaratnya dulu. Apa syarat-syarat khutbah Jumat? Kapan khutbah Jumat itu sah dilakukan? Pertama, al-waktu. Waktunya sudah masuk. Kalau di Baitul Rahim, saya yakin 100% waktunya sudah masuk, ya. Karena khutbah Jumatnya paling telat di sini. Jam berapa kemarin itu saya? 12 lewat berapa itu? Kalau di tempat lain, Pak, begitu tit, ayo Ustaz, apa nggak bisa nunggu 1 menit dulu? Ya, sering begitu. Silakan bapak-bapak sholat di tempat yang lain, itu mesti begitu tit langsung khutbah Jumat. Ya. Kapan sebenarnya waktu khutbah Jumat? Waktu khutbah Jumat itu terbentang selama masih ada waktu sholat zuhur. Kok mau khutbah jam 1 juga boleh. Ya. Ya kan, waktunya kan Jumatan itu waktunya adalah di waktu sholat zuhur, gitu, ya. Jadi jam 12 lewat 10 boleh, jam 12 lewat 15 boleh. Ya. Meskipun dianjurkan untuk bersegera, tapi tidak juga begitu waktunya masuk langsung khutbah. Khawatirnya ada 1 menit waktu meleset, itu khutbahnya di luar waktu. Khutbahnya jadi di luar waktu. Ya. Dikasihlah jeda 1 atau 2 menit agar kita betul-betul yakin waktunya sudah masuk, ya, waktunya sudah masuk. Tapi jangan kelamaan juga, gitu ya. Kasihan bapak-bapak yang sudah nongkrong di sini, ya, yang udah ini apalagi sotonya udah nungguin. Di kawan berdua aja sini sotonya udah nungguin dari tadi. Jadi jangan terlalu lama, tapi juga jangan begitu langsung khutbah Jumat. Kenapa? Karena syarat sahnya khutbah Jumat itu kalau waktunya sudah masuk. Kemudian yang berikutnya, dilaksanakan sebelum sholat. Khutbah Jumat hanya sah kalau dilaksanakan sebelum sholat. Nggak bisa disamain Ustaz sama khutbah Idul Fitri, jadi nggak bisa disamain. Ya, kenapa? Karena khutbah Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Jadi bapak-bapak kalau mau bubar setelah selesai sholat boleh.
Tapi dianjurkan duduk mendengarkan khotib. Ya, karena hukumnya sunnah. Antara khutbah Id dengan sholat Id itu tidak terkait satu sama lain, sehingga kalau tidak dikerjakan lebarannya jadi nggak sah. Beda dengan Jumat. Jumat itu kalau khutbahnya nggak ada, sholat Jumatnya tidak sah. Kalau tidak ada sholat, khutbah Jumatnya juga tidak sah. Jadi dua-duanya saling terkait. Kalau khutbah Id itu tidak. Ya. Bapak-bapak mau milih sholatnya aja boleh, silakan. Ya. Bapak-bapak mau milih khutbahnya saja juga boleh. Saya mau sholat, saya mau dengerin khutbahnya saja, boleh begitu? Boleh, karena hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, sunnah muakkadah. Sayang kalau dilewatkan setahun 2 kali. Ya. Ini ya. Jadi bedanya itu begitu. Jadi kalau khutbah Id itu setelah sholat, kalau Jumatan wajib sebelum sholat. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, al-qiyamu fihima. Khotibnya harus berdiri, gak boleh duduk, kecuali kalau khotibnya tidak mampu untuk berdiri. Ya. Alhamdulillah di sini berdiri semua. Ya. Kemudian yang keempat syaratnya al-julus bainahuma, duduk di antara dua khutbah. Karena khutbahnya 2 kali, ya, disyaratkan dalam mazhab Imam Syafi'i, khotibnya setelah menyampaikan khutbah pertama duduk, ya, duduk dulu. Baru kemudian setelah itu disampaikan khutbah yang kedua. Kemudian yang kelima, suci dari hadas dan najis. Ya, khotibnya harus suci dari hadas dan najis. Bagaimana kalau khotibnya batal? Kalau khotibnya batal, akan dia punya 2 pilihan. Satu, minta jamaah lain menggantikannya. Saya kalau khutbah Jumat baru alhamdulillah gitu ya, assalatu wassalamu ala rasulillah, batal. Ya udah, saya minta saja. Pak Bedi kebetulan ada di depan saya Pak Bedi ganti. Saya pegang tangannya, suruh dia khutbah. Saya wudhu. Ya, siap gitu ya. Soalnya, jadi kalau khotibnya batal, ya, kalau khotibnya batal itu ngambil orang yang terdekat. Tapi kalau begitu ngomong minggir semua, nggak ada yang udah deket-deket khotib. Nah itu yang paling dekat dengan khotib kan memang cadangan khotib. Makanya saya selalu sholat di belakang imam, cadangan imam. Kalau imamnya batal, saya yang gantiin. Ini bukan apa-apa, udah pesan situ mulu. Saya mau gantiin imam kalau imamnya batal. Ya. Jadi kalau khotibnya batal, dia punya 2 pilihan. Satu, ganti dengan jamaah, salah satu jamaah. Jamaah boleh meneruskannya. Tadi sudah sampai mana? Sudah sampai sholawat, berarti jamaah tinggal wasiat bittaqwa, gitu ya. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwa. Lanjutin. Atau yang kedua, itu khotib berisyarat kepada jamaah, mohon tunggu dulu, saya batal, saya mau wudhu dulu. Ya, jadi khotibnya keluar, wudhu dulu, ya, kemudian balik lagi, dan dia harus mengulang khutbahnya dari awal. Nah, mending mana? Ya, kalau dari segi beban sih mendingan yang kedua, tapi jadi lebih lama. Jadi kalau ngulang dari awal khutbahnya gitu. Udahlah, khotibnya wudhu aja dulu daripada kita yang gantiin. Ya nggak apa-apa. Ya. Rasulullah SAW, ya, kalau mengimami juga sebegitu. Kalau beliau batal, pilihannya 2. Satu, ganti dengan yang lain, atau beliau wudhu dulu lalu beliau balik lagi. Ya. Balik lagi ulang. Ya. Iya. Jadi Rasulullah tuh bahkan bukan batal wudhu, beliau lupa belum mandi. Salat subuh beliau lupa belum mandi. Bayangin, bahwa nggak kebayang kan gitu. Kok bisa sih nabi-nabi kayak gitu? Susahnya jadi nabi begitu, Pak. Selalu dijadikan contoh syariat yang membuat kita, kok bisa ya nabi begitu? Enggak, nabi itu Allah takdirkan seperti itu agar kita tahu apa yang harus kita lakukan kalau ada kejadian seperti itu. Iya. Kalau nggak ada kan bingung kita, contohnya siapa? Ya, nabi pernah lupa rakaat, nabi pernah lupa bacaan. Imam lupa bacaan itu biasa, nabi pernah lupa bacaan.
Lah kok nabi-nabi begitu? Bukan nabi-nabi begitu. Nabi ngasih contoh. Kalau lupa bacaan, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Begitu. Ya. Nabi pernah lupa. Para sahabat diam aja, sungkan mungkin menegur Nabi. Kata Rasulullah setelah selesai sholat, yang paling pertama dipanggil siapa? Ubay bin Ka'ab, karena beliau masternya. Ubay, kenapa kamu nggak betulin bacaan saya? Sakit, kan Quran diturunkan pada sampean, masa saya yang koreksi? Iya. Kata Rasulullah, kalau saya salah, kalau imam salah, makmum betulin. Jadi tugas bapak-bapak tuh mendengarkan sekaligus mengoreksi bacaan imam. Ya, tapi niatnya niat zikir kemarin sudah disampaikan. Ya. Itu pun sebaiknya yang mengoreksi satu orang saja. Kalau banyak imamnya puyeng. Qul huwallahu ahad, lupa terus saja. Semuanya kompak. Allahu samad. Kan kalau ini hafal semua. Allahu samad. Itu imamnya bingung Pak kalau kebanyakan Pak. Ya, di sini subhanallah, di sini bingung. Ya, maka dianjurkan satu saja. Makanya Bapak pernah lihat Syekh Sudes pas beliau jadi makmum, imamnya lupa, beliau diam. Ditegur oleh jamaahnya, kenapa nggak dibetulin? Lah yang paling banyak menegur yang paling belakang imam. Yang paling belakang imam yang paling banyak. Kalau dia nggak negur baru saya negur. Kenapa? Kalau saya negur, dia negur, ini negur. Imamnya puyeng. Ya? Imamnya puyeng. Ini apalagi kalau negurnya beda-beda. Apalagi kalau yang negurnya koreksinya beda-beda. Ini lanjutannya yang mana? Ini yang sahih yang mana? Nggak jadi. Saya sudah situ diam, tawadhu beliau. Bukan beliau imam masih dilahap, tapi ketika posisi safnya tidak di belakang imam, beliau tunggu dulu. Ada orang lain di belakang imam, dia negur atau enggak? Jadi ketika ditegur ya udah beliau diam. Ketika tidak menegur baru beliau tegur. Jadi hierarkinya begitu. Ya, alhamdulillah gitu ya. Maksudnya Nabi pernah ini, Nabi pernah itu, Nabi pernah kesiangan, Nabi pernah batal sholat, Nabi pernah lupa rakaat, ya, pernah sholat sampai 5 rakaat, pernah sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat, bahkan bukan 3 rakaat, 2 rakaat beliau lupanya. Ya. Nah, itu semuanya kemudian jadi contoh bagi kita. Nah, nanti apa yang harus kita lakukan kalau menemukan kondisi-kondisi seperti itu. Nah, jadi kalau batal silahkan wudhu dulu, opsinya bisa diganti atau nanti khotibnya balik lagi, ya, khotibnya balik lagi dan kemudian mengulang khutbahnya. Dan yang keenam, yang terakhir adalah meninggikan suaranya sekiranya didengar oleh 40 orang. Alhamdulillah ini mah nggak masalah karena kita pakai speaker ya, insya Allah didengar oleh banyak orang. Ya. Ini syaratnya. Rukunnya apa saja? Rukunnya 1, rukun khutbah wajib membaca hamdalah. Nggak sah khutbahnya kalau bapak-bapak nggak baca hamdalah. Gimana cara baca hamdalah? Bebas. Mau alhamdulillahirabbil alamin boleh, wa bihi nasta'in itu terusin, atau innal hamdalillah boleh, ya. Mau hamdan wa syukron lillah boleh, kayak gaya pildacil gitu ya. Ya mau apa aja Pak boleh, yang penting memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah. Mau hamdan wa syukron lillah boleh, mau innal hamdalillah boleh, mau alhamdulillahirabbil alamin boleh. Kalau udah begitu kan udah selesai satu rukun. Ternyata nggak susah. Syaratnya cuma baca alhamdulillah. Yang kedua, sholawat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i harus ada namanya, Muhammadin ibni Abdillah, atau alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Ya gitu, boleh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Boleh, silahkan. Nggak mau pakai sayyidina, iya boleh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi, boleh. Yang penting ada Muhammadnya. Yang penting ada Muhammadnya. Ya. Ternyata khutbah Ustaz besok nggak laku lagi. Bapak-bapak udah bisa khutbah sendiri, ya, nggak akan undang lagi. Alhamdulillah. Gitu. Jadi 1 baca hamdalah, 2 baca sholawat.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, atau Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selesai. Ya. Yang ketiga, wasiat bittaqwa. Setelah itu kan amma ba'du. Ya, ini wasiat bittaqwa. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ya. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah. Boleh, enggak pakai usikum boleh. Boleh, yang penting ada kata-kata takwa. Yang penting ada kata-kata takwa. Ya. Ayyuhal ma'asyiral muslimin ittaqullaha. Takwalah kepada Allah. Atau diganti dengan kata lain, taatlah, atiullaha. Boleh, ya. Usikum wa nafsi bitaqwallahi. Boleh. Usikum wa nafsi bita'atillahi. Boleh. Ya. Yang penting isinya ada wasiat bittaqwa, memerintahkan ketaatan atau mencegah keburukan, itu sudah masuk wasiat bittaqwa. Ini saya urutkan ya dalam contoh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selesai dua rukun, salawat dan hamdalah. Amma ba'du. Amma ba'du itu adalah ungkapan orang Arab kalau sudah selesai muqaddimah. Dibaca boleh, enggak dibaca juga boleh. Amma ba'du, setelah saya mengucapkan hamdalah dan salawat, itu artinya amma ba'du. Amma ba'du itu artinya setelah saya mengucapkan hamdalah dan salawat, faya ayyuhal hadirun, berikutnya, hei para hadirin, ya, faya ayyuhal ibad, faya ibadallah, boleh, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih, misalnya. Selesai 3 rukun, wasiat bittaqwa. Atau faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah, saya wasiatkan diriku dan diri kalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai 3 rukun, ya. Kemudian yang berikutnya adalah membaca 1 ayat Al-Qur'an. Gabungin aja Pak. Setelah itu kan Bapak tadi sudah wasiat bittaqwa, langsung aja baca ayat takwa biar selesai. Ya, jadi semua rukunnya selesai dulu. Isinya belakangan aja. Yang penting rukunnya selesai. Ya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Saya wasiatkan untuk bertakwa. Qala Allahu ta'ala, langsung qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 1 ayat selesai, 1 rukun lagi. Kepanjangan Ustaz, ada enggak ayat yang lain? Boleh ayat yang lain? Boleh. Ya, boleh. Qul huwallahu ahad? Boleh, silakan. Ya. Jadi misalnya bapak-bapak setelah tadi baca hamdalah, baca sholawat, kemudian menasehati para jamaah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus baca ayatnya. Ustaz, baca ayatnya boleh nanti? Boleh, yang penting baca ayat, cuma biar tidak lupa saja. Ya, biar enggak lupa, langsung aja diselesaikan semua rukun-rukunnya. Kemudian setelah itu mendoakan kaum muslimin, udah cuma segitu aja, Pak. Isinya kan simpel saja. Baca hamdalah semua bisa, baca sholawat semua bisa, wasiat bittaqwa semua bisa. Baca 1 ayat Quran, 1 ayat Quran, baca saja. Kalau tidak bisa dihafal, nih tinggal dibaca saja. Baca 1 ayat Quran, itu sudah selesai 4 rukun khutbah. Tinggal yang terakhir mendoakan kaum muslimin. Gampang itu mah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, itu mendoakan kaum muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, itu juga mendoakan kaum muslimin. Pokoknya semua bentuk doa yang doanya untuk kaum muslimin secara umum itu sudah rukun khutbah. Ya. Wah, udah bisa semuanya. Ya. Jadi saya ulang lagi, rukun khutbahnya semuanya ada 6, ya, ada 6. Yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga
wasiat bittaqwa. Yang keempat, membaca satu ayat Al-Quran. Kalau mayoritas teman-teman saya yang orang Nahdiyin itu baca ayatnya mesti wal asri ya, di belakang khutbah. Setelah selesai khutbah dia udah menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Satu surat Al-Asr dibaca. Boleh begitu? Boleh, silakan. Bebas saja. Yang penting baca satu ayat. Ya. Enggak 1 juz, enggak 30 juz, satu ayat saja. Satu ayat. Ya. Ayatnya yang mana? Bebas saja. Terserah, silakan. Ya. Kalau Bapak judulnya tentang jujur, misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, itu udah selesai satu ayat. Udah selesai satu rukun khutbah. Ya. Nanti setelah itu duduk di antara dua khutbah dan kemudian di khutbah yang kedua diulang lagi yang tadi di khutbah pertama, lalu mendoakan kaum muslimin. Udah selesai. Ya. Saya berikan contoh yang paling singkat ya. Ya. Ini khutbah misalnya apa ya? Judulnya apa? Bisa. Mau request judul atau bebas saja? Ini misalnya Rajab. Ya? Bulan Rajab. Bulan Rajab misalnya ya. Baik. Kita mulainya dari salam. Jadi bapak-bapak salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu duduk. Azan. Ya. Azannya kalau bisa jangan terlalu lama. Ya. Ngantuk soalnya. Kalau azannya terlalu bagus ngantuk. Kemudian setelah azan selesai, kita bangkit untuk memulai khutbah. Kalau ada tongkat silahkan pegang tongkatnya. Kalau tidak ada silahkan pegangan sama. Kalau tidak ada ya udah nggak usah pegangan. Ya. Di beberapa masjid nggak ada mimbarnya malah. Teman saya suka komplain, susah ngeteknya nggak ada mimbarnya. Ya. Jadi setelah azan selesai kita bangun berdiri, kemudian alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Boleh enggak baca syahadat? Boleh, enggak jadi rukun, boleh dilewat. Tapi kalau mau baca ya silakan. Ya, misalnya ya, tadi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Boleh. Enggak juga lama, itu bukan rukun, ya. Yang penting setelah itu amma ba'du fa ya ibadallah fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Nah, gitu udah selesai, ya. Kama qala Allah Ta'ala atau qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selesai. Kemudian baca suratnya selesai, baca ayatnya selesai, tinggal isinya satu. Yang paling pendek misalnya satu baca ayat Quran, baca satu hadis sudah selesai. Ya, misalnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk di bulan Rajab, salah satu bulan yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah." Sesungguhnya hitungan bulan itu ada 12 dan 4 adalah bulan haram. Apa bulan haram itu? Nabi SAW bersabda, salah satunya kan wa Rajab mudhar, ya, yang terletak di antara bulan ini dan bulan ini. Sudah selesai, Pak. Ya. Nah, sudah selesai itu, Bapak-bapak itu tinggal aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Duduk sudah. Ya. Sudah selesai baca Quran, sudah selesai baca hadis. Bapak-bapak kalau sudah selesai khutbahnya tinggal mengatakan aqulu qauli hadza. Duduk langsung boleh. Atau enggak ngomong juga boleh. Udah selesai. Ya udah, duduk aja. Ya. Tapi biasanya agar kelihatan ada pemisahnya, aqulu qauli hadza. Saya sudah menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Lalu duduk.
Ya, ada yang mengatakan barakallahu li walakum. Ya. Semoga Allah memberkahi saya dan bapak-bapak semua. Ya, itu boleh. Itu hanya buat jeda-jeda saja. Buat jeda-jeda saja. Menandakan khutbah 1 setelah selesai. Enggak juga enggak apa-apa, langsung duduk misalnya tidak apa-apa. Ya. Tapi yang paling pendek itu, aku lu qauli hadza. Duduk. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li walakum. Duduk. Ya. Duduk, kemudian setelah tumaknina bangkit lagi, diulang lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina, langsung ya. Selesai khutbahnya. Mungkin 5 menit kurang. Ya. Wah, ini udah siap-siap. Saya buatkanlah teksnya yang paling pendek ya. Jadi bapak-bapak nanti tinggal baca. Ya, jadi setiap minggu Ustaz bikin. Iya, pada setiap minggu bikin. Kalau sama terus. Jadi template-nya sudah ada, nanti tinggal diganti. Iya, ayatnya. Kalau mau ditambah hadisnya tinggal disesuaikan ya. Nah, jadi setelah itu khutbahnya selesai. Itu saya tuh nggak hafal yang itu, yang penutupnya. Yang mana tuh yang penutupnya itu? Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Enggak usah dibaca. Enggak usah dibaca. Kalau nggak hafal, bisa silahkan. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya. Jadi setelah Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimi shalah. Selesai. Gitu. Selesai gitu. Selesai. Tinggal ngimaminnya. Tinggal ngimamin, tayang ngimaminnya nanti. Kalau standar ya, kalau standar itu bacanya 1. Iya, al-a'la dengan al-ghasyiyah atau al-qamar dengan surah qaf. Itu panjang. Kalau satu udah hilang al-qamar dengan surah qaf ya. Tapi yang wajib adalah menyesuaikan dengan kondisi makmum. Itu mah ideal ya. Sunnahnya seperti itu. Tapi yang wajib menyesuaikan dengan kondisi makmum. Makmumnya nggak bisa diajak pakai yang panjang, sudah yang pendek saja. Ya. Jadi sederhana itu ya, prosesnya mungkin hanya akan berlangsung sekitar 5 sampai 7 menit paling lama. Ya, 5 menit. Di alisan itu cuma 5 menit, khutbah 1, khutbah 2-nya 2 menit. Lewat dari 7 menit, setahun dia dihukum nggak boleh khutbah gitu. Kalau di sekolah tempat saya. Nah, gitu Pak, silakan. Jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan atau mau langsung bikin jadwal juga silakan. Ada Ustaz. Iya. Baru bilangin. Pak Mas sudah dari tadi. Pengalaman Bapak, saya Ustaz misalnya di daerah-daerah apalagi di kabupaten itu bahasa daerah. Itu apanya tuh Pak Ustaz? Apa? Maksudnya dia ngomong pakai bahasa daerah di setiap ya, di kabupaten gitu, misalnya di Jawa bahkan sampai di Indonesia Timur, misalnya saya waktu di Lombok atau di mana gitu, saya lihat rata-rata dia ngomongnya bahasa daerah sih. Jadi nggak paham. Saya nyimaknya apa gimana? Apakah itu sudah termasuk rukun-rukunnya gitu Pak? Baik, ya. Wa hal yustaratu kaunuha arabiyatan? Apakah disyaratkan harus full berbahasa Arab? Ini Sukabumi ini. Full bahasa Arab. Betul. As-sahih yang benar iya. Ya, yang benar iya. Dia harus full bahasa Arab, tapi hanya rukun-rukunnya saja. Ya, rukun yang tadi, Pak. Alhamdulillah kan kita pakai bahasa Arab, bukan? Segala puji bagi Allah. Ketimbang segala puji bagi Allah, alhamdulillah itu bahasa Arab, selesai. Semua rukunnya harus full bahasa Arab. Bagi yang tersedia khatibnya bisa bahasa Arab. Kalau enggak sah, tetap pakai bahasa apapun khutbah itu sah.
Karena inti khutbah itu pokoknya memuji Allah. Segala puji bagi Allah. Kalau tidak ada satupun yang bisa bahasa Arab, tapi satu kampung itu berdosa. Bukan soal Jumatnya, berdosa karena nggak ada satupun yang bisa bahasa Arab. Ya, karena menguasai bahasa Arab itu fardu kifayah. Ya, nggak ada satupun yang bisa, dosa semua. Ya. Jadi kalau kita pergi ke perkampungan ada satu tuh yang bisa bahasa Arab, muliakan dia, muliakan dia. Nah, menyelamatkan kita dari dosa semua. Ya, karena dosa. Sama dengan dokter. Satu kecamatan nggak ada dokter, dosa semua. Dosa semua. Karena jadi dokter itu fardu kifayah. Enak bener ya jadi dokter fardu kifayah. Ya memang begitu. Ya, fardu kifayah itu. Jadi apakah harus bahasa Arab? Iya, tapi rukun-rukunnya saja. Tadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu, baca salawatnya harus pakai bahasa Arab juga. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kemudian wasiat takwanya juga pakai bahasa Arab. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Udah selesai 4. Baca ayatnya ya jelas bahasa Arab misalnya ya. Tadi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahasa Arab. Terus nanti doanya juga bahasa Arab. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Selain itu, isi tambahan khutbahnya boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa daerah, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa yang lain-lain. Gitu Pak ya. Jadi wajib berbahasa Arab khusus untuk rukun-rukunnya saja. Adapun tambahan nasihatnya, ya hadirin yang dimuliakan Allah, ini alhamdulillah nikah kita hari ini sudah masuk bulan Rajab, tidak perlu pakai bahasa Arab. Ya, pakai bahasa Arab juga percuma. Orangnya nanti ini ngapain ini? Jadi itu pakai bahasa Indonesia saja. Ya, itu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah juga bisa dengan bahasa yang dipahami oleh para jamaahnya. Nah, cuma syarat-syaratnya tadi didatangkan dengan bahasa Arab. Itu pun kalau tersedia khotib yang bisa melakukannya dengan bahasa Arab. Kalau tidak ada, ya pakai bahasa Indonesia. Ya. Misalnya nggak bisa wasiat takwa pakai bahasa Arab, para hadirin, ayo kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Udah selesai, cukup. Gitu. Ya. Itu ya. Jadi insya Allah tidak jadi persoalan kalau khutbahnya memakai bahasa-bahasa daerah, asalkan rukunnya didatangkan menggunakan bahasa Arab. Rukun-rukunnya saja. Itu pun kalau ada khatibnya yang bisa bahasa Arab. Lanjut Pak Lukman. Kalau selain wudhu, apakah ada yang membatalkan khotib? Atau ada nggak larangan yang tidak boleh dilakukan oleh khotib? Yang saya pernah dengar tangannya nggak boleh bergerak. Saya dengar aja dan pengen tahu. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana bila kita selaku jamaah mengetahui mungkin ada salah satu rukun yang khotib itu terlewat, bagaimana sikap kita sebagai jamaah? Ya. Baik, yang kedua dulu ya. Kalau khatib ya melewatkan salah satu rukun, maka jamaah bisa mengingatkannya, bisa ditulisan, bisa dengan lisan. Ya, khatib tadi belum baca ayat satupun dari awal sampai selesai. Ya. Iya, jadi pas khutbah kedua diingatkan agar dia membaca ayat. Karena ayat itu boleh dibaca di awal khutbah, boleh di tengah khutbah, boleh di akhir khutbah, boleh di khutbah kedua. Tapi biar tidak lupa, udah selesai aja di awal semuanya. Ya. Biar kita tidak lupa, selesai aja di awal semuanya. Habis itu lega ya, meskipun nanti isinya terbata-bata, semua rukunnya selesai. Kalau kita selesaikan di awal. Ya. Jadi 4 rukun selesai di awal, tinggal 1 rukun lagi mendoakan kaum muslimin. Insya Allah itu nggak akan lupa. Ya itu kan bagian yang paling dinanti-nanti para jamaah. Allahumma gfir. Kalau udah ada Allahumma gfir berarti selesai itu. Gitu ya. Iya. Ya gitu. Jadi diingatkan saja dengan tulisan. Ya, dan lisan juga insya Allah tidak akan membuat lago. Ya, lago itu kalau kita berbuat yang sia-sia. Waman masal hasal faqad lago. Barang siapa yang ketika khatib sedang jumatan sibuk main pasir,
Nggak kepikiran begitu. Emang ada orang jembatan main pasir. Dulu kan masjidnya nggak ada karpet sancunya ini. Nggak ada sahabat. Kan masjid itu kerikil lah, isinya pasir, tanah, kerikil. Ada sahabat yang ketika Nabi sedang berubah main pasir. Begitu ya para sahabat ya. Biar kita ada contohnya itu. Iya. Ada para sahabat yang main kerikil. Sekarang nggak main kerikil, Pak, main HP. Main HP ini, terus di Sudirman, di Kalisari, itu saya ngomong di mana? Ya, lah, main HP itu. Nggak ngomong sih, tapi main HP. Masal hasil saja lagu itu, Pak. Mainin kerikil, dia nggak ada kerjaan, gabut kita ya main kerikil, nggak ada kerjaan. Lagi gimana? Chatting gitu. Ya. Kan nggak bersuara, Ustaz. Intinya itu bukan bersuaranya, tapi berbuat yang sia-sia. Ya. Khotib Jumat itu datang. Itu kalau khotib datang, kemudian mengucapkan salam, itu malaikat yang di pintu masjid ini, dia tutup catatan. Dah ya, maaf nih yang datangnya setelah khotib naik mimbar dicatat. Dia tutup, dia nggak mau bertugas lagi. Dia duduk di samping bapak-bapak itu dan dia mendengarkan khutbah. Jadi kalau saya khutbah itu mustaminya malaikat. Karena bapak-bapaknya kan ngantuk, malaikatnya juga yang nggak ngantuk. Jadi malaikat tuh duduk dengerin orang khutbah Jumat. Itu hadis Nabi SAW. Idza qama al-khatib 'ala al-mimbar, kalau khatib sudah naik di atas mimbar mengucapkan salam, malaikat itu menutup catatan amalnya itu. Catatan amalnya. Summa jalasa wastama al-khutbah. Kemudian malaikat duduk dan mendengarkan khutbah. Malaikat dengerin khutbah. Saking sakralnya itu malaikat dengerin. Jadi yang datang setelah khatib salam itu nggak dicatat malaikat. Nggak dicatat malaikat. Kalau gitu sekalian nggak usah Jumatan. Maksud saya tidak dicatat bagian dari orang-orang yang mendapatkan keutamaan Jumat. Ya. Kan Jumat itu keutamaannya panjang lebar. Itu kalau datangnya setelah khotib naik mimbar. Ya, makanya tadi kalau bisa 1 menit, 2 menit ya ini sebentar ya. Kesian yang belum datang. Datang dia ketika khotibnya sudah assalamualaikum tuh udah dia selesai, dia tutup, dia masuk dalam masjid wastamal khutbah dan mendengarkan khutbah. Kalau yang kedua larangan-larangan sebetulnya tidak ada larangan lain ya, yang ada adalah adab-adab saja. Ya, adab-adab ketika khutbah. Ya, Nabi SAW kalau khutbah beliau bersandar di tongkat. Ya, bersandar di tongkat. Kemudian Nabi SAW itu memang tidak banyak gerakan, tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh, tapi seperlunya saja dan tidak perlu banyak-banyak. Ya. Kemudian Nabi SAW kalau khutbah, kalau sekarang kan dikomplain ya, khutbah tuh nggak usah kencang-kencang. Nabi kalau khutbah, alat sautuhu wa marat ainuhu, matanya merah, suaranya kencang. Kalau sedang khutbah. Karena isi khutbah itu biasanya kalau Rasulullah adalah mengingatkan hal-hal yang paling substansial. Makanya beliau nggak mau ada yang kelewat gitu ya. Suaranya lantang, kemudian matanya memerah. Kalau minum gimana? Khotibnya haus. Kan suka disediain air. Iya. Di sini aja yang nggak disediain air. Karena saya mungkin udah lama nggak di sini. Boleh nggak khotib minum? Ya. Kalau minumnya litaladzu, untuk menikmati, bukan karena dorongan, ya hajat yang sangat mendesak, itu tidak boleh. Ya. Minimal hukumnya makruh. Kopi, jus. Saya ibadah Allah, ntar dulu. Kopi kan karena masih panas Pak, dimasukin ke piring kecilnya itu. Tukang ngopi tahu, dimasukin piring kecil itu, disuruh. Tidak boleh. Tapi kalau dia haus, suaranya memang nggak stabil. Kalau dia tidak minum, boleh dia minum. Ya silakan minum.
Jamaah boleh minum sama. Jamaah itu kalau tidak ada urgennya jangan minum. Karena itu akan merusak konsentrasi. Ya daripada ngantuk, Ustaz, mendingan sama gorengan gitu. Enggak. Ya. Jadi minum silahkan ya. Kalau ada urgensinya silahkan. Kalau tidak ada tinggalkan. Khusus fokus khutbah Jumat. Gitu ya. Makmumnya dan kemudian khatibnya sama-sama melaksanakan khutbah Jumat dengan khidmat. Ya. Apalagi mungkin waktu durasi mungkin ya yang perlu diperhatikan. Khutbah Jumat jangan terlalu lama. Ya, khutbah Jumat jangan terlalu lama. Sekedarnya saja. Apalagi di daerah kita ini, daerah-daerah pengajian ya, yang setiap pekan ada pengajian, ya ajak aja ketika khutbah Jumat yang untuk ikut pengajian. Ya. Kecuali ya di tempat-tempat yang tidak ada pengajiannya, khutbah Jumatnya ya silahkanlah disesuaikan. Karena itulah masa-masa mereka thalabul ilmi adanya di khutbah Jumat. Nah, kalau kita Sabtu ngaji, ya, Ahad ngaji, Senin ngaji lagi, Rabu ada pengajian lagi. Ya khutbah Jumatnya singkat saja, terutama di daerah-daerah perkantoran, di daerah-daerah sekolah. Ya. Kalau pemukiman masih mending, ya. Di daerah-daerah orang terburu-buru di bandara itu tidak dianjurkan untuk berlama-lama. Kalau terlalu lama, boleh makmumnya kemudian memisahkan diri dan udah sholat sendiri. Masuk jam 1 nih harus terbang gitu ya, boarding cek. Jam 1 kurang 20 nggak selesai. Bahwa boleh sholat dulu, boleh sholat dulu. Ganti aja dengan sholat zuhur. Ya, gitu ya. Silakan. Ya, ada lagi? Sedikit Ustaz. Mana? Terkait dengan apa namanya? Khutbah itu kan tadi kan ada 2 khutbah gitu. Itu rukun-rukun tadi itu apakah disampaikan cukup 1 kali dalam satu rangkaian khutbah itu, atau dia harus direpetisi lagi di khutbah kedua? Terus kemudian yang kedua, saya pernah lihat pada saat doa itu khatib dia mengangkat telunjuk gitu kan. Jadi itu sunnah atau bagaimana itu kan? Sama khatib yang disarankan posisinya lebih tinggi daripada jamaah itu bagaimana juga terkait dengan itu? Baik, untuk khatib yang posisinya lebih tinggi memang dianjurkan demikian, ya, dianjurkan demikian. Bahkan Rasulullah SAW pernah mimbarnya itu kan ada undakannya, ada tangganya. Untuk apa? Agar posisinya lebih tinggi, sehingga nanti makmum bisa melihat, ya, termasuk dari arah yang paling belakang, gitu ya. Ini yang pertama. Kalau tempatnya lebih tinggi untuk khatib menyampaikan mimbar, menyampaikan khutbah, itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya tentang berdoa, ya. Berdoa. Pada dasarnya setiap doa itu dianjurkan untuk mengangkat tangan, ya. Kecuali ketika khutbah. Ya. Saya mengambil pendapat ketika khutbah tidak mengangkat tangan. Ya. Ketika khutbah khatibnya berdoa tidak mengangkat tangan. Jadi biasa saja. Jadi tidak ada, saya pribadi ya, tidak mengangkat tangan untuk berdoa, tidak mengangkat telunjuk juga untuk berdoa. Ya, meskipun sebagian ulama tetap ada yang menganjurkan untuk mengangkat tangan atau setidaknya mengangkat telunjuk ketika berdoa. Ya. Jadi posisinya, kalau saya mengambil pendapat disamakan dengan doa-doa ketika kita sujud, ya, ketika sebelum sholat berakhir kita juga tidak mengangkat tangan. Itu salah satu argumen kenapa tidak semua tempat doa itu harus mengangkat tangan, ya. Dan karena yang warid dari Nabi tidak mengangkat tangan ketika khutbah. Jadi Rasulullah tidak mengangkat tangannya ketika khutbah. Itu yang pertama tadi apa sih, Pak? Lupa saya. Yang harus direpetisi. Oh, yang harus diulang, ya. Siap. Yang harus diulang minimalnya 1 hamdalah, 2 sholawat, 3 wasiat utang. Ya. 3 ini diulang: hamdalah, sholawat, dan wasiat utang. Yang ayat tidak perlu karena dia hanya 1 ayat cukup. Ya,
Kemudian mendoakan kaum muslimin itu satu kali di khutbah yang kedua saja. Jadi yang diulang hamdalah, kemudian baca salawat dan wasiat bertakwa. Jadi silakan diulang lagi setelah wudu, kemudian berdiri lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, ya, amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih, ya. Setelah itu berdoa. Cuma tetap ya adab doanya dipakai. Kalau doa kan diawali dengan baca hamdalah dan salawat, sama aja, tetap aja pakai Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah, itu sudah selesai. Ya. Sedikit lagi Ustaz. Ya. Yang nomor 2 tadi kan kalau hati kan menurut pandangan Ustaz kan nggak usah angkat tangan. Ya. Kalau jamaahnya sendiri bagaimana? Jamaahnya juga sama. Oh, mending nggak usah angkat tangan. Iya. Iya. Tapi kayak kampanye kalau nggak angkat tangan bilang amin doang. Amin. Kalau ini kan belum jelas ya ritualnya. Oh lagi doa. Kalau enggak tiba-tiba amin amin. Ya. Tapi yang makmum ini memang khilafnya adalah khilaf muktabar ya, soal mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Silakan saja. Tapi saya pilih untuk dia mengangkat tangan. Saya kalau jadi peserta, jadi makmum juga sama. Khatibnya berdoa, saya aminkan, tapi saya tidak mengangkat tangan. Jadi imam dan makmum dua-duanya tidak mengangkat tangan. Pak Haji, ada yang ditanya kan? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa yang menjadi dasar bahwasanya khotib itu pada saat menyampaikan khutbah itu nggak boleh disanggah atau diprotes Kak? Misalnya nih Kak, ada khotib yang kampanye misalnya kan, terus kita harus diam aja gitu kan? Itu dasarnya apa Kak kira-kira? Atau dia menyampaikan sesuatu yang menurut kita salah gitu misalnya kan? Nah itu bisa kita harus diam saja tuh Kak. Kalau amin nggak boleh. Kalau amin. Kapan itu kalau yang lain itu salah. Ya, baik. Nggak boleh. Ya di dalam hadis-hadis itu ada banyak riwayat yang menjelaskan makmum itu terkadang diizinkan untuk berbicara dengan khatib ya. Cuma para ulama kemudian memberikan batasannya kalau ada hajat ya, kalau ada hajat. Kalau tidak ada kan tidak boleh. Ya, idza qulta li sahibika wal imamu yakhutubu yaumal jum'ati ansil. Ya, kalau kamu mengatakan diam gitu ya, faqad lago. Jadi lago, tidak ada pahala Jumatnya. Jadi Jumatnya sah tapi tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Ya, jadi semua kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan khutbah Jumat, dengan Jumatan itu sebaiknya tidak dilakukan karena akan meniadakan pahalanya. Tapi kalau imamnya, kalau khatibnya salah tadi, rukunya kelewat, harus diingatkan. Tapi tidak dengan kontennya. Kontennya biar urusan apa? Takmir masjid, ya. Urusan takmir masjid. Jadi kalau kontennya salah, bapak-bapak bisa mengoreksinya setelah khutbah selesai. Ya. Karena kepentingan khutbah Jumat itu khutbahnya sah atau tidak. Khutbahnya sah atau tidak. Ya. Urusan kontennya itu kita nggak boleh terburu-buru. Karena kalau kita angkat tangan, kemudian khotibnya, saya punya argumen, bapak punya argumen, itu menjadi diskusi. Jadi sotonya keburu pindah. Itu soto lagi. Panjang nanti jadi perdebatan yang panjang. Nanti saya setuju dengan pendapat imam, saya setuju dengan pendapat komisi. Ya di diskusi aja debat, ya pindah ke EM sih begitu jumatannya. Jadi kalau konten itu tidak disanggah ketika khutbah Jumat. Tapi kalau rukun dilanggar itu boleh langsung karena itu berkaitan dengan sah atau tidaknya Jumatan. Ya, tapi kalau konten kan tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya Jumatan. Kalau konten ya, nanti bapak silahkan diskusikan. Bapak tuh tadi salah pak, harusnya begini-begini, nggak boleh gitu. Nanti pihak DKM harus membuat materi apa ya, bukan klarifikasi namanya, bantahan tentang yang kemarin keliru.
Jamaah harus mendapatkan informasinya. Kalau yang kemarin itu keliru, kalau benar-benar itu keliru. Tapi kalau kekeliruannya itu hanya soal pelanggaran kode etik, ya, maksudnya, ya, itu tidak bisa kita koreksi langsung ya ketika khutbah Jumat, kan nanti dia ada dalilnya lagi, nanti yang ini ada dalilnya lagi gitu, panjang. Kita fokus saja pada rukun dan syarat khutbah. Kalau khatib tidak memenuhi itu, silahkan bapak-bapak ini. Misalnya khatibnya nih, kita tahu dia tuh misbatal gitu. Lawan dia, buang angin dari depan kita, terus dia lupa, dia belum wudu. Udah main assalamualaikum. Nah kita ingatkan, antum belum wudu lagi tadi, diingatkan. Jadi jangan gara-gara nggak boleh bicara, khatibnya berkhutbah tanpa wudu, ya selesai kan khutbah Jumatnya tidak sah. Begitu ya. Tapi kalau konten jangan, karena mereka punya hujah, kita punya hujah, tidak akan selesai. Ya, nanti jadi perdebatan ketika khutbah Jumat nanti. Ya. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ininya sudah ya, tinggal ditunggu ke lapangan dadanya untuk daftar ya menjadi khatib cadangan ya di Masjid Baitul Ahi ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua ya. Saya kembalikan kepada Pak Bedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.